سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بحضرة النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وما خصوصا بداية خصوصا من مشايخنا ومشايخ خصوصا أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم كيف الانتقاد بوحدانية الله kaifa iku hale kaya apa al-i'tiqadu utawi ngeyakinake utawa nekotake biwahdaniyatillahi kelawan sifat wahdaniyat Allah Ta'ala. Dua utawi al-i'tiqad wahdaniyah iku anak takidah yen to ngeyakinake sapa ingsun anallaha ing satemene Allah Ta'ala iku wahidun dat kang siji laisa ora ono iku lalu tetep kedue Allah sapa syarikun wong kang nyekutoni wala nadirun lan ora wong kang nyepadani wala mumasilun lan ora wong kang ngerupani wala didun lan ora ngelawan wala mu'anidun lan ora wong kang nangasih Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa al-i'tiqad bi wahdaniyatillah. Bagaimanakah tata cara meyakini bahwa Allah itu satu? Caranya meyakini Gusti Allah siji kaya apa? Semua orang paham. Mulai teko pelajaran SD itu harus diterangkan Allah itu satu. Namun yang dimaksud Allah satu itu butuh dijelaskan. Wa anna taqidah annallaha wahidun laisa lahu syarik. Adapun meyakini Allah itu satu adalah saya meyakini
bahwa sesungguhnya Allah itu satu dan tidak ada yang menyamainya. Ya ono sing iso madani Allah, nyerupani Allah, nyekutoni Allah, mboten wonten. Allah itu satu. Kalau kita tidak satu, sehingga Allah itu satu, tapi Allah bukan kesatuan, Allah bukan persatuan. Allah itu satu, esa, tapi bukan kesatuan. Satu contoh, zatnya Allah itu satu. Kalau kita tidak satu, supar ini bukan satu, tapi supar ini adalah kesatuan. Karena supar terdiri dari mata, tangan, sikil, kuping, mulut, dan lain-lain. Terdiri dari beberapa perkara dijadikan siji, dibentuk warnani ireng dan supar. Ini namanya kesatuan, bukan satu. Allah itu satu, tidak terdiri. Allah itu tidak terdiri. Kalau kita terdiri dari tangan, terdiri dari tangan. Allah itu satu, tidak terdiri. Itu namanya Allah itu esa. Kemudian esanya Allah utawa wahdaniyatnya Allah itu dikelompokkan jadi tiga. Satu, Allah itu esa dari sisi zatnya. Dua, Allah itu esa atau satu dari sisi sifatnya. Tiga, Allah itu satu dari sisi pekerjaannya. Sehingga esahnya Allah ada tiga. Esa dari sisi zat, esa dari sisi sifat, esa dari sisi fi'lu atau pekerjaan. Dari sisi zat, Allah dikatakan esa karena Allah tidak terdiri dari. Jadi zatnya Allah satu, tidak terdiri dari. Sekaligus tidak ada Tuhan yang menandingi Allah. Jadi Allah itu dikatakan esa, satu karena tidak terdiri dari. Yang kedua karena tidak ada yang menandingi Allah dari sisi zatnya. Sehingga tidak ada istilah Allah Tuhan yang kesatu, ada lagi Tuhan yang kedua. Tidak ada. Itu namanya satu dari sisi zat. Kita ulangi sudah pas. Allah dikatakan satu dari sisi zat. Maksudnya adalah Allah itu satu, zatnya tidak terdiri. Tidak terdiri dari tangan, kaki, dan lain-lain. Nah, ketika Allah ini tidak terdiri dari tangan, ini namanya Allah esa dari sisi zatnya. Sekaligus Allah tidak ada tandingan Tuhan yang kedua. Ya, Allah Tuhan yang pertama, terus ono mana Tuhan yang kedua? Nah, berarti ono Tuhan kedua, Allah tidak satu. Oleh nang dunia iki ono pangeran loro.
tidak mungkin terwujud langit, tidak mungkin terwujud awake dhewe. Langit bumi tidak akan terwujud kalau ada dua Tuhan. Kenapa? Karena kalau ada dua Tuhan, pasti akan ada dua keinginan, ada dua kehendak. Tuhan yang pertama ingin menciptakan langit, Tuhan yang kedua ingin merusak langit, hancur, maka tidak akan terciptakan. Ini namanya Allah wahdaniyat hidat. Yang kedua, Allah itu wahdaniyat fi sifat. Allah itu satu dari sisi sifatnya. Artinya Allah itu punya sifat semisal kudrat. Kudratnya Allah satu. Sehingga Allah tidak mungkin mempunyai dua kudrat. Jadi Allah itu mempunyai kekuasaan, mempunyai zat yang maha kuasa dalam segalanya, itu cuma satu. Sehingga satu ini tidak bisa diganggu gugat, itu hak prerogatif Allah. Sekaligus tidak ada makhluk atau yang lain mempunyai sifat yang menyerupai Allah. Tidak ada. Semisal Allah menciptakan langit, tidak ada makhluk yang mempunyai kekuasaan mampu seperti mampunya Allah. Tidak ada. Itu namanya Allah wahdaniyat fi sifat. Sing nomor 3, Allah itu wahdaniyat fil af'al. Allah itu satu dari sisi pekerjaan. Niki sing kudu diteliti. Allah itu satu dari sisi pekerjaan. Artinya apa? Tidak ada orang yang bergerak, orang yang bekerja selainnya Allah. Semuanya pekerjaan Allah. Karena Allah itu satu. Pekerjaannya satu. Sehingga kalau duduk koyok ngenteni, ini pun pekerjaan Allah. Koncone ono sing dolan, itu pun pekerjaan Allah. Sing awake dhewe ngaji, ini semua pekerjaan Allah. Sing arek-arek main leker, iku ya pekerjaan Allah. Sing ning omah ndelok TV, iku ya pekerjaan Allah. Tidak ada pekerjaan lepas dari pekerjaan Allah. Karena pekerjaan Allah satu. Sehingga menungso niku dikei namanya usaha. Ya, usaha ini yang nanti akan menghasilkan sesuatu, dan itu pun atas izin Allah. Usaha itu namanya kasbu. Di pekerjaan menungso sing sifatnya usaha, dengan usaha semisal katene melaku, usaha katene dolan, itu adalah pekerjaan menungso usaha, tapi tetap Allah yang menentukan. Teliti ini. Karena Allah itu pekerjaannya satu, kita jangan sekali-kali mengatakan ini pekerjaan yang lain. Ini yang membuat kita murtad tanpa terasa, keluar dari Islam tanpa terasa. Semisal tak terang ini nane, ono wong ngombe obat, kok ngombe obat ngarani sing marasno yang menyembuhkan iki obat, iki jelas murtad. Meyakini obat yang menyembuhkan itu murtad. Kenapa? Karena ini berarti meniadakan pekerjaan Allah. Berarti Gusti Allah tidak melo-melo lah, sing iso marasno obat lah. Jadi terkesan Allah tidak ikut-ikut. Berarti kayak kekuatan obat ini mengalahkan kekuatan Allah. Bahaya.
sebuah api, korek api dibakar, membakar kertas, sehingga lek jenengan mengatakan iki terbakar gara-gara tersentuh oleh api, ini jelas murtad. Kalau meyakini bahwa terbakarnya kertas ini gara-gara api, ini murtad. Kenapa? Karena menganggap ini pekerjaan api, bukan pekerjaan Allah. Ketika sebuah api ini membakar, ini hanya hukum adat. Kita sebut dipahami. Api membakar itu hanya hukum adat, hukum kebiasaan. Kertas tersentuh api, kebiasaannya terbakar. Itu kebiasaan, dan terbakarnya kertas terbakar oleh api itu kebiasaannya karena tetap bersamaan dengan pekerjaan Allah. Karena ini kebiasaan, berarti ada di luar kebiasaan. Sehingga ono kertas itu sing tersentuh api tidak terbakar. Kenapa tidak terbakar? Ini di luar kebiasaan. Sehingga Allah tidak menghendaki, sehingga tidak terbakar. Jadi api menyentuh kertas itu hukum kebiasaan. Kebiasaannya kertas lek kena geni ikut terbakar karena bersamaan dengan pekerjaan Allah. Tapi lek di luar kebiasaan berarti ada tersentuh api tidak terbakar. Kenapa? Karena tidak bersamaan dengan pekerjaan Allah. Ini sing kudu diyakini nih. Mangan iku lek jenengan keyakini bahwa lek mangan iku menjadi keyakinan dadekno warak, ya jenengan berarti meyakini sing ngekeki warak iku mangan, bukan Allah. Berarti mengatakan nasi itu sudah menandingi Allah. Berarti ada tandingannya Allah. Sehingga keyakinan seperti ini murtad. Namun itu kebiasaan lek mangan iku karo Allah dikei warak. Bukan berarti mangan warak, bukan. Allah menciptakan warak bersamaan dengan mangan. Ini kebiasaannya. Berarti ada di luar kebiasaan, walaupun mangan tetap ora warak karena tidak bersamaan dengan pekerjaan Allah. Di saat Nabi Musa loro untu, Nabi Musa itu pernah loro untu. Akhirnya mati ning Allah, ndonga ning Allah, ya Allah kalau sakit untu ya Allah. Akhirnya Gusti Allah ngendikan, jiwa suket copotan, ngambil rumput copot-copotan. Akhirnya jiwa rumput itu dicopot, sembuh. Begitu sembuh, dapat sekian hari, untune kumat maneh. Begitu untune kumat maneh, Nabi Musa ini langsung jepek suket. Ternyata suketnya dicopot, untune semakin parah. Terjadilah Nabi Musa itu matur dengan Allah, ya Allah kok tambah nemen untuk kula. Winginane waras, saya kok tambah nemen untuk. Gusti Allah ngendikan, awakmu lek winginane waras, krana awakmu iku nyokot suket iku perintahku lan aku berkehendak untuk menyembuhkan. Dan awakmu yakin kan aku sing nyembuhno. Lek sing mau iki awakmu krana winginane nyokot suket, saiki tanpa nyandarno nang aku langsung percaya nang suket dicokot. Aku gak ngekei sembuh, ya tambah nemen kowe. Nanti ini gambaran
Bahwa semuanya itu pekerjaan Allah. Sehingga kula jenengan lek wis urip kaya ngene enak. Menungso cuma dikei kasbu, ada sebuah usaha. Mulane ketika jenengan ngelakoni maksiat itu karena usaha awal dhewe ngelakoni maksiat. Tapi tetap di saat maksiat Allah mengizini. Karena apa? Karena kalau Allah tidak mengizini, tidak mungkin maksiat menungso. Salam. Ya. Betul kitab. Berarti pekerjaan menungso itu ada usaha, namun di saat usaha Allah tetap mengizini, sehingga hasilnya usaha tidak lepas dari perbuatan Allah. Lek ono uang usaha ngelakoni maksiat, lek ini kita langsung menyandarkan bahwa maksiatnya ini karena Allah yang menghendaki, jelas ini salah. Karena kalau seperti ini berarti dia sama artinya menyalahkan Allah, berarti yang menciptakan maksiat itu Allah. Bahwa orang ini maksiat tidak dosa karena Allah yang menghendaki. Orang maksiat itu ada kasbu, ada usaha, ada keinginan. Sehingga di saat dia usaha melakukan maksiat, kemudian Allah hanya mengizini, tapi tidak meridhoi, mengizini. Sehingga di saat maksiat, maka dialah berdosa. Karena usahanya ini yang membuat dia dosa. Begitu juga ketika usaha melakukan ibadah, maka usahanya itulah yang menjadikan pahala, yang menjadikan pahala. Mayoritas pandangan kita mengatakan Allah satu itu, ya kok ndak ono pangeran loro, ngono tok. Itu pandangan umum. Pandangan umum Allah itu satu, iya berarti ya Allah satu. Allah ndak ono tandingane. Wis ketok. Ndak ono pangeran kedua. Padahal Allah satu itu maksudnya satu dari sisi zat, satu dari sisi sifat, satu dari sisi fi'lu perbuatan. Sehingga meyakini ngombe banyu seger gara-gara banyu, keyakinan seperti ini jelas ini syahadat alias murtad. Meyakini bahwa sembuh karena obat, berarti meyakini yang menyembuhkan ini obat, jelas ini syahadat murtad. Hal-hal yang seperti ini yang perlu kita hati-hati bersama-sama. Tujuannya apa? Awal dhewe kaya gitu. Supaya tujuan kita itu menyatu. Kadang kula mbek jenengan ndak kroso kan. Ngarani mangan iku wareg gara-gara mangan. Ngene iki katen dadekno cedhek nang Allah kaya apa? Ya jelas tersinggung Allah sih. Tasawuf nyundul langit ya. Ora iso. Wong ngene iki ndak iso jaga perasaan, karo gampang ndak jaga perasaan. Pemfokusan hanya untuk Allah cukup dibatasi karo tauhid. Karena lek jenengan mangan wareg sing wareg ndadekno wareg iki yakin karena mangan. Iki Allah tersinggung. Sehingga karena Allah tersinggung, Allah mengatakan kowe murtad. Berarti kamu sudah menduakan saya. Aku sebagai Tuhannya sekaligus sego sebagai Tuhan kamu. Menduakan. Cara bahasa gampang, Allah itu meminta satu. Tolong satukan ke saya semua. Jangan sekali-kali kamu menduakan. Mana cara gampang? Jangan menduakan aku dari sisi sifat.
Jangan menduakan aku dari sisi pekerjaan, jangan menduakan aku dari sisi dan. Satukan pada saya. Karena kalau tidak disatukan, cara bahasa gampang, orang jogo perasaan Allah. Lek Allah tersinggung, kan bahaya. Mulane bahasa kula, surga itu duduk karena ibadah, tapi surga itu karena faktor rahmat, ridho, sayang. Neraka duduk faktor maksiat, tapi faktor Allah bendu. Allah murka. Ketika wae dhewe nglakoni perkara sing nyinggung Allah, menyinggung Allah, semisal mau ngarani mangan, dadekno yakin bahwa sing marek lagi mangan, iki nyinggung Allah. Iki sing dadekno Allah tersinggung akhir bendu. Loh, nek wis Allah bendu, naudzubillah, sing pateng salat ya. Iki kan gunane. Kalau kan dalam dunia kemanusiaan, bahwa ketika kita cinta kepada seorang istri, itu dikon menyatukan. Kenapa wong wedok kadang-kadang pegel karo HP? Karena dianggap bahwa kue itu loh mencintai HP ngalang-alang aku, cemburu karo HP kan. Mintanya wong wedok, cintanya satukan kepada saya. Karo HP, pegel. Sampai karo pekerjaan, waktu ini mak dintekno karo kerja ketok, sampai waktu udah ono, cemburu karo pekerjaan. Satukan ke saya. Tidak sedikit kan, wong wedok njaluk pegat, kadang-kadang gara-gara sing lanang, krana waktu ini dientekno gawe kerja tok, rumangsane dhek ndak dirumah. Ana, malah penyatuan. Sehingga Allah niku Esa alias Allah itu satu, bukan kesatuan, bukan persatuan. Menyatukan. Apa awake dhewe wiritan kok ndak oleh riya? Karena lek riya itu namanya tidak mengesahkan Allah. Tidak mengesahkan Allah. Wiritan ternyata saya kepingin dielem. Iki tidak mengesahkan. Malah nih keterangan kula ini riya itu namanya syirik khafi, karena tidak menyatukan ke Allah. Ini tidak penyatuan. Sehingga wiritan, jamaah, semuanya untuk Allah, bukan untuk semuanya, bukan untuk yang lain. Sehingga riya itu terancam dosa besar. Kenapa? Karena itu termasuk riya itu cara gampang bentuk dari til, pekerjaan yang berupa Tuhan idaman lain. Itu til. Lek wong wedok kuwi kan wanita idaman lain. Lah pangeran sampean riya itu punya til, punya Tuhan idaman lain. Malah diancam kan. Riya itu malah dosa gede. Sehingga sing perlu kita sadar, lek wis ngerti riya iki syirik khafi. Riya iki tidak menyatukan ke Allah. Riya iki dosa gede. Allah apa sih mak ngoreksi wong liya sing lakon dosa gede. Wong awake dhewe bendina penggaweane dosa gede. Kenapa kita mikiri wong liya sing lakon dosa gede? Kita iki lho sumbere dosa gede. Naudzubillah, lek awake dhewe malah duwe perasaan ndak duwe dosa gede. Perasaannya gak duwe dosa gede. Lho lek ana wong gak ndak duwe perasaan dosa gede, ngapunten, iki faktor keilmuannya kurang jero. Lek ilmune jero mesti mikir karena dosane ati. Nah, bayangno. Tuhan idaman lain. Terus nuwun sewu, wong wedok ae kan nggih. Lek wis punya pria idaman lain, ngancami tenanan kon. Jaluk pegatan kecuali nyolong-nyolong. Gambaran-gambaran dosa gede. Itu satu gambaran tentang sifat wahdaniyat Allah. Tak ulangi, wahdaniyat Allah dibagi tiga. Ada wahdaniyat bidzat, wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fil af'al. Monggo.
sangat jauh. Mungkin ada pertanyaan, malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kaula sesuai kalawan dateng Al-Qur'an, ma ashabaka min hasanatin faminallah wa ma ashabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau minta penjelasannya niku. Matur nuwun. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah. Ngoten maknanya. Tapi segala sesuatu yang jelek itu datangnya dari diriku sendiri. Itu sebuah lafaz makna secara lafziah. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita melakukan kebaikan itu tidak akan bisa terwujud tanpa ada pitulungi Allah. Sehingga uang niku ngelakoni api bukan karena kekuatan badan kita, karena kekuatan pitulungi Allah. La haula wala quwata illa billah. Sehingga lek kula njenengan ngelakoni api semisal saged jamaah, semisal saged wiridan, semisal saged sholat duha, maka ini menunjukkan pitulungi Allah datangnya dari Allah. Sehingga solusinya bersyukurlah, matur nuwun nonton Allah lek diparingi nikmat pitulung iso jamaah. Karena dak kabeh wong sehat iso jamaah. Ini contoh. Sehingga kula panjenengan lek nglakoni apik sandarkan ke Allah. Ketika awake dhewe maksiat, sandarkan pada diri kita sendiri. Karena kita itu punya kasih, punya usaha. Usaha untuk melakukan maksiat ini yang menjadikan kita dicatat sebagai dosa. Tapi tetap di saat kita maksiat finalnya, maka itu pun Allah mengizini saat melakukannya. Karena pekerjaan menungso saat maksiat itu pun juga pekerjaan Allah. Sebab nanti kusarat pekerjaan Allah berarti bisa jadi Allah lepas dari pandangan pada manusia ini. Namun awake dhewe melakukan usaha ini. Usaha melakukan maksiat ini menungsoni gitu. Usaha melakukan maksiat itu menungsoni. Ini yang dicatat sebagai dosa. Tapi termasuk pekerjaan Allah. Nggih, tetap diizini karo Allah. Sehingga awake dhewe harus menyandarkan ini pekerjaan saya sendiri. Karena kecerobohan kita sudah diberi akal untuk berpikir, kita punya ilmu untuk menimbang-nimbang bahwa ini salah, ini benar, ini dosa, ini ganjaran. Akhirnya uang melakukan sesuatu itu mesti yang mendorong melakukan sesuatu itu antara lain nafsu. Jenengan jamaah itu ada didorong karena nafsu, yang namanya nafsu mutmainnah. Ketika kita melakukan maksiat itu didorong karena nafsu, namanya nafsu amarah. Didorong nafsu. Sehingga nafsu niku yang membuat kita nyetir kehidupan kita itu jadi nafsu. Nafsu iki cara gampangnya makhluk sing dididik karo setan, karo iblis. Iki didikan nih. Sehingga iblis itu setelah mendidik nafsu yang ada pada diri kita, kok wis nafsu ning nguasai badan ya, iblis ngale wis. Malahnya contohnya kayak ono arek mondok nang jero pondok ini dalam rangka apa? Untuk menjadikan arek itu terbiasa dengan kehidupannya. Dididik jamaah bendino. Akhirnya arek iki lek wis ngerti krungu wayahe jam 12 jamaah, krungu wayahe asar jamaah. Engko lek wis terbiasa wayahe goyong, wis ditinggal wae kiai ini karena sudah terdidik jamaah. Masuk katanya mondok terus, itu sudah didikan.
Lha kalau mbek jenengan gak ada anak niku dididik mulai esuk wayahe sekolah dididik ayo adus supaya terbiasa. Engko lek wis gedhe ya wis lek wayahe sekolah ndak usah dikongkon karena sudah kebiasaan. Nafsu koyo niku. Nafsu itu dididik karo setan, karo iblis supaya menguasai badan kita menuju ke arah amarah, ke arah maksiat. Sehingga nanti nafsu itu sudah terdidik matang menguasai diri kita, yo iblis tidak kira bareng ninggal padha karo wau niku kiai mbek santrine wau. Terus arek iki ahli jamaah tenanan, walaupun dia anak kiai ini tetap jamaah. Terdidik sudah. Ya, mulanya ketika menanggapi tentang hadis Ramadan itu, ketika datang bulan Ramadan, setan dibelenggu. Maka pertanyaannya jenengan yang sering dilontarkan oleh banyak orang, kayak setan dibelenggu, kok banyak orang melakukan maksiat? Setan dibelenggu, uang sing ngelakoni maksiat itu karena sudah didikan nafsu. Walaupun setan tidak gudo ya tetap ya kan nafsunya sudah menguasai. Sehingga kata-kata dibelenggu itu ada yang mengatakan itu adalah kalam hakikat, alias setannya memang dibelenggu sungguhan. Setan dibelenggu sungguhan sehingga Ramadan tidak ada setan keluyuran. Cuma uang ngelakoni maksiat itu karena faktor nafsunya yang sudah terdidik oleh setan. Ini yang ulama menanggapi bahwa setan itu dibelenggu berupa kalam hakiki. Ada ulama lagi mengatakan setan dibelenggu itu bukan kalam hakiki, tapi itu kalam majazi. Dibelenggu itu kalam majazi. Artinya apa? Setan ketika bulan Ramadan tetap gak dibelenggu. Setan itu dicul. Loh, sing dibelenggu maksudnya apa? Itu majazi. Majazi maksudnya uang ketika puasa Ramadan sehingga dia menahan nafsunya, ingin makan tidak makan, ingin minum tidak minum, menahan keinginannya, akhirnya uang iki kuat ngelakoni poso, kuat ngelakoni poso, akhirnya setan mau menggoda tidak mampu, koyok terbelenggu karena tidak mampu menggoda, karena orang berpuasa sudah bisa menahan nafsunya. Uang nggak mampu gudo, itu orang bodoh karo terbelenggu. Sehingga kata-kata belenggu itu ada yang mengatakan itu kalam hakiki, ada yang mengatakan itu kalam majazi. Tiang lang Rasulullah teng Allah nu terus bunti dosa no nemen no takon Ya war. gak krungu War. Ngomong war nemen ya singkat banter war. kan wonten istilah ibadah kok rezekine selesai wong kae gak ibadah kok lancar sing wingi iki wonten wong ibadah. Tidak sedikit orang mengatakan aku ibadah pateng tapi rezeki kok pancet cepat. Sementara tonggoku ibadah ala ato sak penake tapi kok rezeki ini lancar. Ngene niki sing kudu disadari, ibadah itu duduk golek rezeki. Ibadah itu duduk golek rezeki. Karena orang ini berpandangan rezeki, ibadah itu golek rezeki, akhirnya jawabannya kayak ngoten dulu. Menganggap bahwa ibadah ini ndadekno iso rezekinya apa? Menjadi tujuan. Ya salah, lah menjadi tujuan yang ada kecewa. Akhirnya ngersuno aku wis pakem. Tapi kok ndak hasil rezekiku. Loh, apa kira-kira lek terus ibadah mesti rezekine lancar? Ya udah mesti sih. Karena kita ibadah bukan targetnya rezeki. Ibadah itu targetnya cari perhatian Allah. Bukan rezeki.
Perkara ana wong ndak ibadah kok diparing rezeki lancar, iku sifat rahmate Allah. Kene dikai welas karo Allah dalam bab rezeki, sing jenengan dikai welas karo Allah dalam bab iso nglakon ibadah. Padha welase, kok untunge welas Allah beda. Akhirnya ngersulah. Sehingga sing kula sampai nang ngaji ngopi. Ngersulah itu sakjane kan maido. Maido. Dikai panas. Aku matur, ya Allah, panas sih. Ngersulah itu tanda-tanda tidak suka. Dikai adem. Adem ya Allah, adem. Sering kula sampai bojo gawe wedang kopi dipaido, iku bojo loro ati. Allah kok dipaido. Iki mustino berarti Allah koyo salah. Sing bener menungsone lho. Sehingga wong maido iku sulit secara teori dadekno cedhek karo Allah. Apa karena wong lek cinta mesti nerimo apa keputusan Allah. Karena kita nuduhno awake dhewe tidak cinta Allah, tipis cintane Allah itu. Jika dikai panas, maido, dikai rezeki saiki, maido, dikai sembarang maido. Kembali kepada keterangan kemarin, takdirnya Allah itu tidak ada yang jelek. Semuanya baik. Cuma baiknya ini menurut Allah, menungsone karena gak ngerti rahasia nih, akhirnya ngarani takdir itu elek. Takdir elek. Misal sholat duha. Sholat duha itu ibadah. Perkara rezeki lancar itu cuma penyemangat. Itu cuma bonus. Jangan dijadikan tujuan. Yus ibadah nang Allah sembahyang duha. Otomatis rezekinya itu lancar. Kok cepet awakmu lho? Sing ngarai sampean ngarani lancar mek cepet ukuran akale jenengan. Karo Allah yo guru tentu dikai rezeki duwe. Sing ngarai jenengan punya pandangan rezeki itu harus uang, harus harta. Padahal rezeki bukan itu. Bisa jadi jenengan sembahyang duha dikai rezeki anake malah dikai paham ilmu. Rezeki ini lewat iki. Tidak harus rupiah. Cuma awake dhewe sing mempersempit makna rezeki. Dipersempit murati rezeki dengan uang. Lek sembahyang duha delala kok cara sumpah jeruk waris. Luang gara-gara duha. Yang mempersempit makna rezeki itu kita sendiri. Jadi rezeki itu jangan dimaknani hanya uang, hanya harta, jangan. Luas rezeki itu. Sehingga lagi secara teori loh, secara teori. Sehingga uang itu kadung cinta Allah. Maka segala sesuatu yang terjadi pada dirinya mesti ikut dianggap manis. Itu manis. Dikai loro manis, dikai sehat manis. Karena cinta tidak memandang apa yang diberikan, tapi memandang siapa yang memberi. Nah, cuma dia tuh cintanya tipis. Supar iki lek dijiwit jenengan masalah mesti ngamuk. Cuma lek dijiwit karo arek wedok sing dicintai, itu ngamuk. Nang jenengan pancen ndak duwe cinta. Sehingga rezeki itu jangan dijadikan sebuah tujuan. Itu bonus. Jika rezeki alhamdulillah. Sehingga kula mikir dengan terlalu sempit memurati rezeki. Karena tiang ini kan usaha. Ngomongnya, Mas, iki saulan sepi. Aku ngimpi iki disawuri anu lah ngomongnya ngoten. Niku ngoten niku ya napa terus nyuwun solusi. Anu Mas, wiritan supaya ben rezekine lancar. Ini ngoten.
Jadi lek cara kula niku mesti sering tidak sedikit konsultasi seperti itu. Mesti kula logikanya. Kalau jenengan tiba-tiba jaluk duit nang kula, padahal jenengan tidak kenal saya, maka saya akan terkejut. Mau soalnya tidak kenal baru jaluk duit. Satu. Yang kedua, jenengan saja tidak pati kenal, cuma sering ngelarangi hatiku. Ngelarani sering ngilokno dan lain-lain. Tiba-tiba awakmu sering ngelarani jaluk duit nang aku. Mesti jawaban, "Sopo awakmu kok ngelarani aku baru jaluk duit?" Pegel hatiku. Tapi lek sampean jaluk ngapura dhisik nang aku, bolak-balik jaluk ngapura, sepunten niku kula, maka dengan sendirinya saya akan rasa kasihan. Lek kasihan, maka tidak usah jaluk, tak kei. Lek wis ada tumbuh rasa sayang, rasa kasihan. Artinya apa? Kita itu tingkatan awake dhewe ning Allah, ono sing cuma kenal jenenge tok. Ono sing kenal Allah tapi sering menyakiti Allah, artinya sering maksiat kita. Ketika awake dhewe sering maksiat kok moro-moro jaluk rezeki. Logikae ya angel. Coba jaluk ngapura dhisik. Jaluk ngapura tenanan nang Allah. Nek jaluk ngapura tenanan nang Allah, Gusti Allah ngerti apa sing dipingini. Gak usah bungo. Dikeki. Ini kan waktunya. Nopo termasuk munafik? Misalnya kan ngengken. Dan ono ibadahmu. Bahkan awake dhewe kan dereng ibadani. Dan itu kula nopo termasuk munafik ngomong ngoten. Nggih, kalau dengan sifatnya itu kayak ini. Sebelum nerangno, kalau kita tingkatan taklim mengajarkan sesuatu kita belum bisa melakukan. Nasihati lah. Kalau dalam rangka taklim belajar, maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau sifatnya ini dikuburi, padahal kita belum bisa melakukan tentang hal kebaikan, maka itu tetap ada. Cuma takulu nama tafalu itu seperti. Nah, solusinya jenengan yo diniati aku ngandani awakku dhewe. Kan sering kan ngutgai kok. Usikum wa nafsi bitak bahwa saya berwasiat pada jenengan sekaligus berwasiat kepada diriku. Anda kan, aku tidak ngandani sampean, aku ngandani aku dhewe. Cuma sampean ben krungu. Kula ngaji ngenten niki lho, sajane aku mulang aku dhewe. Cuma karena semangatnya dibantu jenengan, akhirnya kula tambah paham di situ. Jadi lah jenengan kalau kata ngandani tetap dikandani, mumpung niku kesempatan jenengan punya peluang, tapi tinggal noto. Atau di ngandani di ngomong ya Allah, dan tadi kula sakit ngelampahi. Kamu lah sedikit dari supar jelas iya Pak. Anget wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melakukan pekerjaan itu kami kados kula tanem jeruk napa kan rata-rata di sawah itu nek mboten dipupuk niki wohe mboten gembel niku. Dalam melakukan hal-hal seperti itu kedah niat kados yo napa ingkang sae niki. Kersane mboten medal dugi syarat Islamin. Tadi kula kan menerangkan bahwa ada sesuatu itu yang menjadi adat, menjadi kebiasaan. Api itu kebiasaannya, adatnya adalah membakar. Nasi dimakan itu kebiasaannya adalah mengenyangkan. Itu kebiasaan, itu adat, hukum adat. Ya. Sehingga balik malih
ketika jenengan iku nandur jeruk dikai pupuk niku adalah hukum adat. Namun pupuk itu tetap tidak mempunyai kekuatan untuk menyuburkan. Podo karo obat tidak punya kekuatan menyembuhkan. Podo karo nasi tidak punya kekuatan mengenyangkan tanpa ada pekerjaan Allah. Sehingga ketika orang Jawa, wong Jawa itu sering lek kawin kudu ditepakno dinone. Dimatukno katakan Jumat Kliwon dilawano Senin Legi. Iki rezekine lancar. Ngene iki oleh wae. Iki bentuk usaha tapi jangan dijadikan sebuah keyakinan. Iku bentuk ikhtiar padha karo jenengan ikhtiar nganu pupuk, tapi jangan diyakini lek pupuk iki mesti dadekno subur. Padha karo ngombe obat. Apa mesti lek ngombe obat itu mesti waras? Lek seumpama waras, jangan meyakini warase gara-gara obat, tapi tetap Allah. Sehingga dalam teori ilmu perbintangan itu arah watakan nang apa namanya itu biasanya koran itu hari nujum Sagittarius nopo niku jenenge Pisces ngene kok ana rezeki sekian asmara sekian wonten ya niku hanya sebuah ramalan kira-kira, jangan dijadikan sebuah keyakinan. Padha karo wau niku wong Jawa niku lho. Padha karo wong Jawa hitung-hitungan. Itu jangan dijadikan sebuah keyakinan. Itu bentuk usaha. Bentuk usaha. Perkara hasilnya ya tetap Allah. Padha karo jenengan nganut pupuk mau itu. Jangan diyakini bahwa melati pupuk mesti subur, mesti lemu, mesti berbuah. Tidak. Tidak, tetap Allah semuanya. Itu hanya hukum kebiasaan. Seumpama waras gara-gara obat, seumpama lemu gara-gara pupuk, itu tetap Allah yang berperan. Allah. Cuma kudu ono usaha, sabu. Ono wong sabuan. Sehingga sabu iki mesti dikei diijazahi karo kiai ku nganggo sabu iki. Insya Allah selamat. Artinya apa? Ini memang ada kekuatan. Tapi jenengan jangan meyakini bahwa sabu ini yang menjadikan selamat. Seumpama sampai dibacok karo uang ternyata mendal. Iku duduk sabu. Iku Allah memberikan keselamatan. Itu bentuk usaha kita menggunakan sabu. Padha karo wau niku. Karena ada kebiasaan berarti ada di luar kebiasaan. Niku gambaran-gambaran bahwa menyandarkan pada Allah. Gak usah sabuan pisan, enggak ngono. Gak usah sabuan pisan. Jadi gak usah sabuan bisa tidak apa-apa, tapi jangan mensirik-sirikan yang pakai sabu. Jadi lek loro yo ojo obatan pisan wis. Tapi jangan menyalahkan yang minum obat. Yang penting semuanya adalah Allah. Itu kembali ini tentang ilmu. Ini tetap keyakinan ilmu melane alim ya'lamu ilmu. Ilmu itu sebuah keyakinan. Ada surat? Sambung. Tidak ada pertanyaan? Monggo. Kurang 5 menit terakhir. Kalau pangapunten derek tanglet untuk pembagian rezeki niku napa mawon ya?
Terus rezeki yang paling utama itu apa? Sampun, niku mau. Yang jelas rezeki itu dibagi-bagi. Ada namanya rezeki itu rezeki makruah. Rezeki makruah ini rezeki sing kerja ndak kerja mesti dikai. Kerja ndak kerja mesti dikai karo Allah. Itu namanya rezeki makruah. Makruah. Ini rezeki sing awal dhewe tidak kerja diparingi. Kenapa? Karena rezeki ini menjadi sarana untuk ibadah. Misal, awal dhewe iki nek cara salat kan butuh kekuatan badan. Akhirnya tiga imangan karo Allah diparingi dahar oleh Allah. Akhirnya badannya sehat. Tiga kekuatan. Namun rezeki makruah ini batasnya cuma bersifat kebutuhan. Butuhnya menungso cuma supaya kuat sholat. Ini dicukupi oleh Allah. Ini namanya rezeki makruah. Namun dijadikan rezeki ini rezeki sing sifatnya kebutuhan untuk ngabdi nang Allah. Sebagai sarana. Sebab lek Allah niku ngomong elek, Allah niku ngongkon sholat tapi tidak dikai kekuatan rezeki badan supaya kuat, itu namanya Allah dolim. Hanya menyuruh tapi tidak dikai sarana, itu dolim. Supar tak kokon apa wae wis tak kokon tapi tidak dikai sarana. Pas besok Surabaya kan tidak dikai sangu, tidak dikai sepeda. Supar tidak ada duit. Ya dolim jenenge ora. Nah, itu namanya rezeki makruah. Ono maneh rezeki niku rezeki sing kudu maksumah, rezeki sing dibagi dan ini bersifat ada kasbu. Usaha. Jadi ono sing kudu usaha, iki faktornya jelas faktor keinginan. Kepingin tambah akeh rezeki ini. Lho rezeki makruah, rezeki sing sifatnya kebutuhan. Yo ojo ngarep-ngarep sama tuku sepur. Itu menjadi sarana toh. Dan rezeki sing kudu lewat kasbu, itu rezeki sing sifatnya awal dhewe untuk apa ya? Menambah lebih dari kebutuhan. Lebih dari kebutuhan. Jadi kebutuhannya seket awal dhewe terus kerja akhirnya dia penghasilan 100-200. Nah, itu namanya maksumah. Nah, sehingga rezeki itu dibagi-bagi. Lo maktuah kerja ndak kerja mesti diparingi, mesti diparingi. Dalane maringi ya itu terserah Allah. Terserah. Cara bahasa masyarakat uang loro nang dhuwur kasur. Ndak kerja ndak apa. Ya dikek rezeki, dalane rezeki lewat tanggane sing ngaten. Sehingga nang kitab Minhajul Abidin itu ada seorang ulama ingin mencoba tentang masalah rezeki maktuah. Ingin mencoba rezeki maktuah. Betul-betul dengan Allah ini dicukupi pondok. Akhirnya arek lanang niki setelah oleh keterangan kok guru nih ingin mencoba rezeki maktuah. Yang mbak singitan nang jero gua. Dan dia janji aku ndak katene mangan kecuali satu jenang sing nomor loro kudu didulang. Kira-kira mbek Allah dituruti ndak? Kudu jenang, kudu didulang. Akhirnya piyambake meneng tengah hutan, piyambake beberapa hari lemes wis. Kentekan tenaga wis. Lemes wis. Sehingga karena lemes piyambake kan ndak kuat katene salat wis. Berarti sudah mencapai pada taraf kebutuhan. Lemes ndak kuat apa-apa wis. Akhirnya karena lemes ternyata ono wong camping. Ono wong camping nang hutan. Liwat nang pinggire gua.
Di saat camping nang pinggir gua ketok lho kok ana wong gletak. Akhirnya mudun salah satu kanca camping mudun. Begitu mudun ngomong kancane, dicekel. Lemes, luwe paling iki. Cilik jenange, delalah nggawa jenang. Masya Allah Gusti Allah. Setelah dia niku dicekel lemes jenange dimudhuno, arek iki krungu sing lemes iki. Krungu iki lek katene dikeki mangan jenang. Tetep dhek niku untune dicekel ngene. Kepengin weruh didulang tenan apa ndak? Ndak langsung mangat, enggak. Lah sampeyan aku anak langsung ngene kan. Iki ditutup nih, tutup ngene. Disekeni untune. Sekeni untune ngene. Dibuka ndak kena. Akhirnya kancane ngomong, "Angel kaku wis ndak iso dibuka iki. Luwe iki. Dheweke lading." Dhewe lading dalam rangka jongkel. Dijongkel kene aneh. Apa sih bukan dijongkel ngene buka kan. Begitu buka, didulang wek jenang. Didulang sak sendok mesem. Arek dhewe mesem karena apa? Karena meseme bener Gusti Allah. Aku janji ndak katene mangan kecuali jenang lan didulang mesem. Mesem iki sakjane mesem nang Allah karena matur nuwun niku sing dulang ndak Allah. Wong gendeng iki. Wong ditinggal lagi tinggal. Niki gambaran bahwa Allah itu akan memberi rezeki tapi menunggu kaya ngono. Makanya jenengan sering kan ngomongin lho. Aku iki lek kadung kepepet, nemu wae dalan. Ngoten niku lho. Nggih. Iku. Kadung kepepet. Merono gak ono, merono gak ono. Nemu wae dalan. Lek wis kadung kepepet, nemu wae dalan. Lek guru kepepet angel. Jadi Allah itu kadang-kadang membantu kita atau memberi solusi ketika harus kepepet. Buntu utek ya, buntu utek. Ini gambaran. Ada rezeki hasbu itu contohnya apa? Rezeki hasbu. Ya dia kerja jadi budal pasar itu. Dan pasar ya cuma nang omah lek go Bang. Ojo. Irit. Itu gambaran-gambaran tentang masalah rezeki. Ampun, jam 11 persis. Muka-muka barokah, muka-muka manfaat, muka-muka ilmu itu tidak ada yang boleh jadi masalah di akhirat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak lah nak kena ni, tak kesal.